Baik, warahmatullah. Inilah kondisi kita di akhir zaman ini. Kita dipermainkan oleh peraturan yang dibuat oleh manusia, sementara Allah Azza wa Jalla sudah meyakinkan kita. Ketika kita istiqomah, kafah di dalam ittiba kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kita selamat dunia dan akhirat. Ya, insya Allah siapapun yang hari ini bertahan menghadapi fitnah, disiksa dimanapun, ya termasuk di kilometer 50 barangkali, Allah janjikan surga bagi mereka. Dan jangan kira mereka mati. Tidak. Mereka hidup. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 169 sampai 171. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira orang yang mati dibunuh di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Allah. Tadinya di petamburan, sekarang berada di sisi Allah. Yurzakun, diberikan rizki. Kematian mereka tidak membuat rizki mereka putus. Tidak. Bahkan Allah langsung mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka bergembira karena keutamaan yang Allah berikan pada mereka. Fadl artinya derajatnya ditinggikan sampai di bawah ars Allah. Binikmati dengan nikmat. Nikmat itu adalah makanan hidangannya. Kalau fadl derajat, kalau ni'mah isi dari derajat tadi, makanan, minuman dan sebagainya. Dan nanti ketika yaumul ba'ats, hari berbangkit, tubuh mereka masih memang terluka dan rata-rata lukanya di sini kan. Nah, nanti mereka akan dibangkitkan dalam keadaan itu. Dan tubuhnya berdarah-darah. Launuhu launu dami, warna tubuhnya memang berdarah-darah. Darahnya darah merah. Darah itu merah, jenderal. Begitu ya? Seperti itu. Lakin riuhu rihul miski, tapi harumnya harum kasturi. Subhanallah. Ya, harumnya harum kasturi. Allahu Akbar. Mereka sudah berhasil menjalankan tugas mereka di dunia. Dan jangan sekali-kali merekatkan mereka mati. Tidak. Yang telah mati adalah para pembunuhnya. Para pembunuh mereka lah yang telah mati di dunia. Sebelum mereka masuk kuburan, mereka telah menjadi kuburan di dunia ini. Betul? Mereka lah yang telah mati. Mati hatinya, mati akal sehatnya, dan mati kemanusiaannya. Allahu Akbar. Ya, ini support kita bagi saudara-saudara kita. Doa kita bagi saudara kita yang syahid di kilometer 50. Amin ya rabbal alamin. Ini ada satu hadis yang saya dapatkan dari satu mailing list, dan ini saya cari ternyata riwayat Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik, riwayat Syekh Az-Zahabi. Ini ada di dalam kitab Nasaihul Ibad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, ada Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani, tapi juga ada karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan ini gambaran umat di akhir zaman. Redaksinya ada beberapa hadis, namun redaksinya berbeda. Sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman, satu masa kepada umatku. Sulatinuhum kal asadi, pemimpin-pemimpin mereka ibarat singa. Wa wuzara'uhum kal kadhi'abi, ya, atau kadhi'abi. Ada yang membaca dhi'bi, ada yang membaca kadhabi. Menteri-menterinya seperti serigala. Wa qudatuhum, ada juga qudatuhum dan qudauhum kal kilabi. Hakim-hakimnya seperti anjing. Wasairun nasi kal agnam, dan kebanyakan manusia pada saat itu rakyatnya seperti domba, seperti gembalaan. Fa kaifa ya'isul ghanam indal asadi wadh-dhi'abi wal kalbi, pakai wal kilabi. Maka bagaimana bisa ternak domba, gembalaan domba hidup di tengah-tengah singa, serigala dan anjing? Dapat dibayangkan? Inilah nasib umat di akhir zaman. Hidup di tengah-tengah mereka ada singa, pemimpin mereka singa, menteri-menterinya serigala, penegak hukumnya seperti anjing. Hadis ini ditahdid sahih dari Anas bin Malik menurut periwayatan Az-Zahabi. Silakan dicari di dalam kitab Nasaihul Ibad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita bahas satu-satu.
Dalam hadis yang lain, umara'uhum kal asadi. Pemimpin-pemimpin mereka ibarat singa. Apa yang terkait dengan singa, Iwafillah? Singa itu terkenal dengan sebutan raja hutan. Betul? Singa itu terkenal dengan sebutan raja hutan. Ada tidaknya pemilu di hutan, singa tetap raja hutan. Betul? Pernah ada pemilu di hutan? Tapi pasti pemenangnya singa. Ada tidaknya pemilu di hutan. Kenapa kok bisa begitu? Karena singa menjadi raja di hutan bukan karena kebenaran, bukan karena kebaikan, tapi karena kekuatan. Betul? Karena dia yang terkuat, maka dia menjadi raja hutan. Betul? Dan apa jadinya ketika singa sang yang kuat menjadi raja hutan? Maka hutan dikuasainya. Habis rakyat dimakannya. Dia makanin rakyatnya sendiri. Betul? Nah itu singa. Betapapun rakyat hutan tidak menerima naiknya singa jadi raja, tapi begitulah kenyataannya. Di hutan, bukan di Indonesia. Ya, baik Kang. Nanti akan bicara, saya bicara sekarang. Siap Kang? Oke, thank you Kang. Masih ada waktu? Aman? Sebentar, Kang Adam aman ini? Aman ceramah saya? Bayangkan, hanya membaca hadis saja takut. Beginilah nasib akhir zaman. Mengamalkan Islam ibarat memegang bara api. Panas terasa. Ini akhir zaman. Makanya saya beratnya di Ustadz akhir zaman. Saya pilih jadi Ustadz akhir bulan. Ya beratnya berat sekalian. Betapapun saya jujur, banyak yang tidak senang. Karena takut kehilangan kekuasaan. Sekali lagi. Yang namanya singa, dia makan sendiri. Betul? Coba lihat di Neo Geografi kan? Di film ya. Ada. Seperti itu kan. Ada biri-biri rakyat hutan. Dimakan sama singa. Ada kambing, ada kerbau. Ada banteng. Itu warga hutan. Dimakan sama singa. Betul? Nah itulah ketika pemimpinnya seperti singa. Habis rakyatnya dimakan sama singa. Ya, padahal singa naik tanpa pemilu. Tapi ada tidak pemilu di hutan? Tetap singa jadi raja hutan. Karena punya kekuatan. Ya. Baik. Wa wuzara'uhum kal-kadzdhi'abi atau kadzdzabi. Dan menteri-menterinya ketika pemimpinnya singa, maka menteri-menterinya seperti serigala, menjilat ke atas dan licik ke bawah. Itulah serigala. Dia pun gak mau kehilangan mangsanya, maka dia pula-pula menjilat. Dalam partai butuh orang kayak hayang atau domba. Betul. Ketika ada kawanan domba, nyamar dia jadi domba, sehingga terkenal istilah serigala berbulu domba. Betul. Ketika di tengah-tengah ulama, 212 nyamar jadi ulama, direct ngehantam ulama tuh ya. Ingin menghantam Habib, pura-pura jadi Habaib. Karena ingin menghantam Habib. Betul. Ingin nyiksa ayam, ingin memangsa ayam, maka pura-pura dia menjadi ayam. Itulah ketika rajanya singa, maka menterinya ibarat serigala. Waqudatuhum aw waqudahum kadzkalbi aw kalkilabi. Penegak-penegak hukumnya, hakim-hakimnya seperti anjing. Yang namanya anjing biasanya jadi binatang peliharaan. Binatang peliharaan. Saya nggak ngomong bintang peliharaan. Ada yang berbintang 3. Ada yang berbintang 1. Nah, itu binatang peliharaan, anjing. Dan yang nama anjing itu taat sama majikan. Kenapa? Karena dikasih daging. Sekalipun yang datang tamu dari Arab misalnya, tapi karena tidak bawa daging, digonggong dia. Nah, itu tuh. Walaupun datang dari Arab,
tamunya. Tapi karena tidak bawa daging, digonggong kan? Ah, itu anjing. Sebaliknya, betapapun yang datangnya maling, tapi karena maling bawa daging atau angpau, balad, temen bro, diem dia karena bawa daging. Itulah penegak hukumnya di akhir zaman. Ketika pemimpinnya singa, menterinya serigala, maka penegak hukumnya pasti anjing. Wasairun nasi, dan kebanyakan manusia saat itu rakyatnya kal agnam, seperti ternak, seperti domba. Yang namanya domba dibawa ke padang rumput, mbe, begitu. Dibawa ke kandang, mbe. Dibawa ke pejagalan, itu golok sudah di leher, mbe. Itu golok sudah di leher, itu vaksin sudah di tangan, mbe. Itulah gambaran umat di akhir zaman. Allahu Akbar. Inilah bukti benarnya Rasulullah SAW. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak berkata-kata dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang aku berikan padanya. Ini wahyu. Allah yang maha tahu bagaimana kondisi akhir zaman. Allah beritakan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka itu beliau disebut Nabi, pembawa kabar berita. Berita tentang masa lalu, umat-umat terdahulu. Berita tentang apa yang terjadi sekarang, dan berita apa yang akan terjadi di akhir zaman. Dan ini bukti kenabian mereka. Sudah terbukti belum apa yang beliau sabdakan? Di mana? Ini nasib umat Islam di akhir zaman. Dan ini yang membuat Rasulullah khawatir. Umatku. Dan inilah yang terjadi faktanya. Dimanapun umat Islam berada, sekaya apapun negara mereka, nasib mereka seperti domba. Seperti domba, ya wafillah. Yushiku amtada alaikumul umam. Aku khawatirkan kalian akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Kama tadal akalatu ila qas'atiha, seperti hidangan yang akan disantap dari seluruh penjuru hidangan, meja hidangan. Amin kilatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah jumlah kami sedikit ya Rasulullah hingga kami dimangsa dari barat? Di barat kami dimangsa, di timur kami dimangsa, di selatan kami dimangsa, di utara pun kami dimangsa. Apakah jumlah kami sedikit, minoritas ya Rasulullah? Nah, bal antum yauma idzin katsir. Jumlah kalian banyak di muka bumi. Banyak kalian, mayoritas di muka bumi. Walakinnakum gusaun ka gusa'is sail, tapi kalian seperti buih di lautan. Lihat ombak di lautan, lihat tsunami di lautan. Takut kita melihat tsunami, tapi begitu sampai di darat, hilangkan tsunami. Itulah hebatnya umat Islam. Hanya penglihatan semata. Hebat dilihat, tidak hebat di dunia nyata. Itu nasib umat di akhir zaman. Au karimal fi syati'il bahar, atau seperti pasir yang terhampar di tepi pantai. Terhampar luas, ribuan, triliunan, tapi ketika diambil, diremas-remas, hancur berkeping-keping. Itu umat akhir zaman. Wala yang zannal mahabbata min suduri a'daikum, dan sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari dada-dada musuh kalian. Jumlah kita mayoritas tidak lagi mereka takuti, karena kita sudah dipecah belah. Yang tadinya ummatan wahidah menguasai 2/3 dunia, 1315 tahun menguasai dunia, dipecah-pecah seperti kue lapis. Divide et impera. Sudah dipecah-pecah dalam bentuk nasionalisme, dipecah-pecah dalam unsur terkecil, multi ormas, orpol, sekte, madhab, makin terpecah dan makin susah kita berjamaah. Mesir diberikan pada Inggris, Afrika, Prancis, Aljazair, Prancis, Pakistan, Inggris, Malaysia, Inggris,
giliran orang Indonesia Belanda. Coba orang dijajah ku Inggris, pinter bahasa Inggris orang. Kusabab orang dijajah Belanda, bahasa Belanda tiba baradu, bahasa Inggris araringgis. Ucapkan anak. Bagaimana sih? Wala yakzifanna fi qulubihimul wahan. Dan Allah akan membenamkan penyakit wahan kepada dada-dada kalian. Famal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalian cinta dunia dan kalian takut mati. Maka tidak ada semangat bangkit berjuang membela saudaranya yang dizolimi. Allahu Akbar. Mayoritas kita dibantai di mana-mana. Kita tidak bisa melawan, hanya nangis baca itu. Parah nepi karek dibantingkeun teh eta HP, tapi terjadi dakwah deui. Hanya marah dan menangis. Komen luar biasa. Udah gitu selesai. Apakah menyelesaikan masalah? Tidak, hanya jihad yang menaikkan masalah. Betul. Diplomasi kita tidak ada artinya. Mereka akan berbohong dan hukum mereka punya. Pemimpin berpihak pada mereka. Lalu apa lagi yang kita harapkan? Tidak ada. Diplomasi kita hanya satu dengan darah-darah kita. Betul. Allahu Akbar. Jadi gimana? Siap berjuang ya wafillah. Siap berjihad. Siapkan yang terbaik. Siapkan kekuatan fisik kita. Karena Allah tidak butuh teknologi untuk menzahirkan Islam. Yang Allah butuhkan adalah manusia-manusia bermental baja. Hatikan iman dan Islam. Berpikirkan Quran dan Sunnah. Amaliyahnya Sunnah. Hatinya Islam. Hatinya Tauhid. Otaknya Quran. Ya benar makullah. Nah itu ketika saya masih berada di Wan Ummah. Namun ternyata saya menyadari wafillah bahwa saya membutuhkan orang-orang yang siap tempur. Karena kita berada di babak final. Sudah babak final ya wafillah. Dari pertarungan yang bernama pertarungan hak dan batil. Al-asiratu bainal haqqi wal batil. Maka teman-teman kita yang saat ini masih berjuang untuk mempersiapkan amunisi, kita biarkan agar mereka tidak terganggu. Orang-orang pada menyerang saya, maka saya tidak mau saudara-saudara yang saya cintai ikut terluka. Ibarat Superman banyak musuhnya, maka Superman tidak mau, atau Batman tidak mau, atau Spiderman tidak mau orang yang dicintainya ikut terluka. Maka dia sementara harus berpisah dengan orang-orang yang mereka cintai. Hari ini ada sekelompok orang yang siap berjuang bersama saya, dan mereka siap. Alhamdulillah, saya bertemu dengan mereka hari ini. Allah takdirkan saya dengan mereka. Tolong doakan kami, mudah-mudahan kami bisa berjuang membela Islam kami. Kami tidak mau mati sia-sia. Kami ingin mati syahid di jalan Allah. Karena kami sadar hanya bisa membungkam kezaliman mereka. Diplomasi kita tidak ada artinya. Hanya diplomasi dan sandiwara. Karena media mereka punya, kekuatan mereka punya. Hanya satu yang tidak mereka punya. Allah. Kita punya Allah. Betul? Kita bangkitkan semangat jihad para nabi dan rasul. Para sahabat. Hari ini itu yang kita butuhkan. Kita satukan kekuatan kita. Apapun komoditas kita. Yang penting kita warga Indonesia. Betul? Kita satukan kekuatan kita. Di bawah komando ulama dan habaib kita. Tinggal serahkan kepada Allah kalau kita sudah siap. Biar Allah yang memilih dengan siapa kita berjuang. Di mana kita berjuang. Dan biar Allah yang memilih siapa yang harus kita hadapi duluan. Kita serahkan pada Allah. Yang penting kita pantas untuk menjadi pasukan Allah. Betul? Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman Islam kita. Menguatkan iman Islam kita betapapun dahsyat fitnah yang kita hadapi. Dan Allah melindungi orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita karena Allah. Melindungi keluarga kita. Ya. Ingat. Sebaik-baik makar adalah Allah. Mereka membuat tipu daya. Banyak tipu daya mereka siapkan. Tapi tidak ada artinya jika berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Betul? Allah yang kita sembah hari ini adalah Allah yang menenggelamkan Namrus dengan kesombongannya. Betul? Betapa dahsyat pun kekuasaan Namrus di mata Nabi Ibrahim. Allah yang kita sembah hari ini adalah Allah yang menenggelamkan Fir'aun di zaman Nabi Musa. Maka selama pertarungan hak dan batil masih berlangsung, Allah tidak akan pernah lupa untuk menurunkan mukjizatnya bagi kita. Betul? Yakin Allah masih akan menurunkan mukjizat? Yakin Allah akan masih terus menolong kita? Baik. Allahu Akbar. Semangat saudaraku. Tunjukkan pada dunia kalau Islam adalah solusi peradaban umat manusia. Betul? Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan.
Jangan takut untuk berjuang. Allah bersama kita. Terima kasih saudaraku. Semoga Allah persatukan kita dalam perjuangannya sesungguhnya. Dan Allah sampaikan kita pada derajat mati syahid. Betapapun kita mati di atas ranjang kita. Saya tutup dengan hadis Rasulullah SAW. Man sa'ala syahadatan bisidqin ballagahullahu manazila syuhada walau mata ala firasih. Siapa yang dengan sungguh-sungguh meminta kepada Allah, ya Allah, matikan aku dalam keadaan syahid di jalanmu ya Allah. Aku ingin berperang di medan perang dalam membela agamamu ya Allah. Betapapun dia mati di atas ranjangnya, tapi hatinya sudah sungguh-sungguh meminta mati syahid. Ballagahullahu manazila syuhada walau mata ala firasih. Allah akan sampaikan dia pada derajat mati syahid, betapapun dia mati di atas ranjang. Tapi jika tidak terbesit untuk berjuang di jalan Allah, mati dalam cabang nifak, munafik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Demikian yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Dan saya Rahmat Baikuni memohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim walakum. Demi Allah, saya mencintai antum karena Allah. Dan tolong cintai saya karena Allah. Kita kuatkan sama-sama langkah kita. Kita sambut pertolongan dari Allah. Makin kuat mereka menekan Islam, makin sebentar makin dekat kemenangan kita. Allahu Akbar.